Tak sabar bela skuad Garuda, begini bangganya Hillgrass bentangkan bendera merah putih. Timnas Indonesia butuh striker, David da Silva kirim lamaran ke Sintayong untuk dinaturalisasi. Menpora dengan tegas bantah pemain naturalisasi Timnas Indonesia berpaspor ganda. Mengaku terkesan, begini kata Eliano soal kans Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pencapaian Timnas Indonesia ke round ketiga nampaknya masih menyisakan masalah yang cukup serius di lini depan. Bagaimana tidak, sejauh ini Timnas Indonesia masih sangat kekurangan goal getter murni untuk mengisi posisi tersebut. Meski Sintayong membawa Ramadan Sananta dan juga Dimas Derajat saat bersua Arab Saudi dan juga Australia, namun mereka tak diberi sedikit pun menit bermain di laga tersebut. Hal ini menandakan jika Sintayong masih belum percaya dan yakin dengan kemampuan dua striker tersebut. Untuk menghadapi ketatnya round ketiga ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memang masih butuh tambahan striker berkualitas. Sintayong memang pernah menjelaskan bahwa posisi striker jadi salah satu sektor yang harus diperbaiki. Tak tanggung-tanggung, pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin dua pemain naturalisasi baru di posisi lini depan Timnas Indonesia. Sejauh ini, striker jempolan yaitu Oleh Romeni masih hanya sebatas kabar angin semata, meski PSSI sudah menggoda dan mengajaknya bergabung. Oleh Romeni nampaknya masih ragu untuk membela skuad Garuda. Namun, jika Timnas Indonesia kesulitan mencari striker di Eropa, Sintayong bisa mempertimbangkan beberapa striker asing di liga lokal. Salah satu striker yang patut dicoba Sintayong adalah David da Silva. Da Silva merupakan bomber ganas Persib Bandung. Striker asal Brazil ini berstatus top scorer BRI Liga 1 musim lalu. Menariknya, kini David da Silva mengungkapkan keinginannya untuk bisa membela Timnas Indonesia. Ia sendiri tidak memiliki darah keturunan, tapi bisa saja dinaturalisasi lewat jalur tinggal di tanah air selama 5 tahun. Bahkan, penyerang asal Brazil tersebut belak-belakan melamar ke Sintayong agar meliriknya, apalagi dirinya punya catatan gol yang bagus. Saya pikir akan menetap di sini. Saya juga berharap bisa bermain di timnas juga. Saya ingin pakai jersey timnas Indonesia. Hai Sintayong, saya di sini. Saya pikir timnas perlu banyak gol, memerlukan seorang striker. Ini merupakan mimpi, kita harus bermimpi yang tinggi. Anda tahu, semakin banyak mimpi, semakin banyak pula kita berdiam. Jadi saya harap jadi orang yang dikabulkan doanya untuk bisa mendapatkan kesempatan itu, ujar David da Silva. Meski begitu, susah untuk David da Silva dilirik oleh Sintayong, apalagi usianya sudah tidak muda lagi. Namun, jika Sintayong membutuhkan striker untuk Piala AFF, mungkin da Silva merupakan solusi terbaik. Polemik soal pemain naturalisasi Timnas Indonesia berpaspor ganda memang sudah ramai jadi perbincangan saat ini. Bahkan media sosial sempat ramai setelah mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, berbicara soal dugaan paspor ganda tersebut. Netizen pun masih terus ramai membicarakan soal dugaan pemain naturalisasi berpaspor ganda ini. Sebenarnya soal polemik ini PSSI melalui anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga sudah membantah. Menurutnya, kabar itu tidak benar dan memastikan bahwa pemain naturalisasi masuk dan keluar Indonesia menggunakan paspor Indonesia. Namun, isu tersebut masih terus mengalir dan dibahas. Menpora Dito Aryo Tejo pun akhirnya buka suara soal adanya kabar ini. Dengan tegas, ia membantah bahwa kabar tersebut tidak benar. Ia menekankan bahwa semua pemain naturalisasi yang telah diproses mengikuti prosedur dengan tepat. Menurutnya, cek fakta pasti dilakukan buat pemain naturalisasi ini. Dito memastikan para pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini sudah memegang paspor Indonesia. Saya pastikan itu tidak benar karena setiap proses itu pasti ada cek faktualnya. Jadi semuanya sudah memegang paspor Indonesia, ujar Dito Aryo Tejo. Kegemilangan Timnas Indonesia menahan imbang Australia nyatanya tak membuat sejumlah pihak merasa senang. Salah satunya negara tetangga kita yaitu Malaysia.
Salah satu media Malaysia yaitu One Football lewat akun Twitternya melontarkan sebuah ejekan kepada Australia. Akun tersebut menyindir bahwa Australia perlu belajar dari Malaysia untuk bisa menang lawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Media tersebut juga meminta pihak Australia untuk menyaksikan cuplikan laga perdana ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 antara timnas Indonesia versus Malaysia yang berakhir untuk kemenangan Malaysia. Cuitan akun tersebut sontak saja mendapatkan komentar negatif dari fans timnas Indonesia, tak terkecuali sang preman kita yaitu Justin Hubner. Ya, Justin Hubner kemudian memberikan sindiran balik ke media tersebut. Back Walls tersebut mengatakan bahwa Harimau Malaya harus menerima bahwa levelnya sudah tidak sama lagi dengan timnas Indonesia. Beberapa negara perlu menerima bahwa mereka tidak lagi berada pada level kita, tulis komentar Justin Hubner. Sontak saja komentar Hubner pun mendapatkan apresiasi dari netizen tanah air. Banyak yang memuji dengan apa yang dilakukan pemain berusia 21 tahun tersebut. Setelah disetujui oleh Komisi 3 dan 10 DPR RI, Eliano Reyes menebar janji untuk memberikan yang terbaik jika nanti dia melakukan debutnya di timnas Indonesia. Eliano kini tinggal menunggu surat keputusan Presiden Republik Indonesia dan kemudian mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Eliano menjelaskan kelebihannya untuk membantu timnas Indonesia. Eliano berharap kehadirannya bisa membantu timnas Indonesia mewujudkan mimpi berlaga di Piala Dunia. Tak hanya itu saja, Eliano juga memuji supporter timnas Indonesia yang militan saat memberikan dukungan untuk tim kesayangannya. Bahkan ia mengaku bahwa salah satu alasan dia mau membela timnas Indonesia karena dukungan luar biasa yang diperlihatkan supporter timnas Indonesia. Saya bisa bermain dalam banyak posisi. Saya menyukai bermain sebagai tim karena saya mempunyai pengalaman bermain di Belanda. Saya ingin membantu tim ini bermain di Piala Dunia, mungkin suatu hari nanti. Supporter sangat bagus, saya melihat mereka melawan Australia. Banyak orang yang senang dan bernyanyi, dan saya pikir mereka semua di stadion senang melihat timnas bermain bagus. Saya juga melihat reaksi itu di media sosial. Mereka sekarang punya 2 poin dan saya pikir itu akan bertambah, jelas Eliano. Pemain keturunan Mesielgers nampaknya semakin tak sabar untuk segera membela tim nasional Indonesia. Euforia menyambut kehadirannya di skuad Garuda semakin terasa setelah ia terlihat mengibarkan bendera merah putih. Gestur penuh semangat Mesielgers ini seolah menjadi penegasan atas kebanggaannya yang akan segera menjadi bagian dari keluarga besar timnas Indonesia. Pengibaran merah putih itu diabadikan dalam akun TikTok Mesielgers. Keberhasilan FC20 meraih kemenangan atas SC Heerenveen semakin menambah semarak kiprah Mesielgers di kancah sepak bola Eropa. Penampilan apiknya di lapangan hijau berhasil memikat hati para pendukungnya, baik di Indonesia maupun di Belanda. Proses naturalisasi Mesielgers dan Eliano Reyes juga telah mendapat lampu hijau dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kedua pemain berbakat ini juga tinggal menunggu beberapa proses administratif sebelum resmi menjadi warga negara Indonesia.